Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, melanjutkan sedikit sharing kita tentang konflik yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Kita sudah sampai pada Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basel pada tahun 1897 yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa mereka harus mendirikan sebuah negara Yahudi, persis seperti yang ditulis oleh Theodor Herzl dalam bukunya Der Judenstaat. Nah, maka mereka mencari tanah untuk mendirikan negara Yahudi, dan tanah itu yang mereka inginkan pasti adalah tanah terjanji tentunya. Maka mereka datang kepada pemilik tanah terjanji yang mereka inginkan sebagai tempat pendirian negara Yahudi, yaitu adalah Khalifah kaum Muslim. Khalifah daripada kekhilafan Utsmani yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid kedua. Maka apa respon daripada Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl dan juga kelompoknya? Ini adalah yang bisa kita dapatkan. Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menemui Herzl, lalu mengirim pesan kepadanya, beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan itu bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan perkara yang hina. Prancis pun punya hutang dan tidak mempengaruhi mereka. Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum Muslim sejak Khalifah Umar menerima tanah itu dari Safronius. Dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan itu kepada para Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi simpan saja harta mereka, sebab Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Jadi teman-teman sudah tahu juga bahwa Utsmani pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat decline, menurun, hutang-hutangnya banyak, dan mereka tidak memiliki cash flow yang baik. Maka orang-orang Yahudi itu datang dengan menawarkan uang untuk mereka, dan itu adalah respons daripada Sultan Abdul Hamid pada 1987. Tapi tentu saja Yahudi tidak akan pernah menyerah, gitu kan ya, ketika mereka 1897 maaf. Jadi Yahudi tidak akan menyerah. Maka dia datang lagi pada tahun 1901 untuk menawarkan lagi kepada Utsmani sebuah penawaran yang lumayan bikin ngiler ya teman-teman sekalian ya. Yahudi kembali, maka mereka nggak main-main. Maka mereka menawarkan pada Sultan Abdul Hamid itu sekitar 150 juta pound sterling di masa itu. Nah, kalau sekarang itu kira-kira setara dengan 305 triliun ya, triliun rupiah minimal. Lalu kemudian diberikan lagi bonus kalau misalnya Sultan Abdul Hamid mau memberikan beberapa bidang tanah kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negaranya itu, maka mereka memberikan bonus membangun Universitas Utsmani dan memberikan juga kapal perang kepada orang-orang Utsmani. Karena mereka sudah punya sponsor, kita tahu namanya Lionel Walter Rothschild atau yang dikenal dengan Sir Lord Rothschild itu. Maka kemudian Abdul Hamid berkata lagi kepada Herzl yang menawarkan tawaran-tawaran itu tadi, nasihati Dr. Herzl, jangan sekali-kali meneruskan proyek itu. Aku tidak bisa berikan tanah itu karena tanah itu bukan milikku. Tanah itu milik umat muslim yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan simpan uang mereka. Lalu kemudian Abdul Hamid melanjutkan, jika khilafah Islam dimusnahkan pada satu hari, mereka boleh mengambil tanah itu tanpa bayar. Jadi kayak apa ya? Kayak sebuah kedikdayaan gitu ya, sebuah kemuliaan, sebuah izah. Jadi pokoknya selama ada khilafah, selama aku masih ada, dan selama kaum muslim itu punya kekuatan, kalian nggak bakal bisa. Tapi kalau saya ini sudah nggak ada, ambil gratis aja. Seolah-olah ya Abdul Hamid mungkin nggak akan berpikir bahwa sebentar lagi khilafah itu ya tidak akan ada di muka bumi, sehingga kaum muslimin tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki perisai. Lalu kemudian beliau katakan, akan tetapi selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke dalam tubuhku daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islam. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Jadi itu adalah jawaban final yang diberikan oleh Abdul Hamid kepada Federasi Zionis. Nah, setelah itu Zionis nggak pernah datang lagi. Tapi walaupun miswab, setelah Abdul Hamid menolak mereka itu, walaupun miswab,
siapa yang merancang Perang Dunia Pertama ini, tapi yang jelas setelah selesai Perang Dunia Pertama ini, keuntungan yang didapat paling besar adalah keuntungan bagi orang-orang Yahudi. Jadi apa yang terjadi? Tahun 1914 muncul perang. Pada saat itu ada blok sekutu melawan blok sentral. Blok sekutu itu diketuai oleh Inggris dan Prancis. Blok sentral itu diketuai oleh Jerman. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Khilafah Utsmani itu berada bareng dengan blok sentral. Loh, kok bisa jadi bareng blok sentral berada sama Jerman? Itulah satu misteri yang sampai sekarang orang-orang juga heran. Kenapa Utsmani tidak mempertahankan netralitasnya, justru malah gabung sama blok Jerman? Dan kita sudah dapat sampai sekarang bahwa ada banyak sekali intrik yang terjadi di Khilafah Utsmani pada saat itu, bahwa sultan yang ada hanya sekedar sultan kayak apa ya, simbol saja, tapi pemerintahan itu sebenarnya dijalankan oleh satu partai yang partai itu tidak mau dikendalikan oleh sultan. Jadi berada di luar kendali sultan. Dan mereka punya satu menteri, yang menteri ini akhirnya justru membuat kesepakatan rahasia dengan Jerman ketika justru Jerman sudah mengumumkan perang terhadap sekutu. Maka seolah-olah sekutu bilang, ya udah kalau gitu Utsmani adalah bagian daripada sentral, blok sentral. Maka Utsmani mau nggak mau harus ikut perang, karena seolah-olah sudah ya memang ikut perang. Nah, itulah dalam tanda kutip ketidaksengajaan orang-orang Utsmani, Khilafah Utsmani untuk ikut perang. Dan hasilnya sudah kita ketahui, berakhir pada tahun 1916 dimenangkan oleh pasukan sekutu, dan saat itu seluruh yang kalah itu harus menanggung pembiayaan perang dan sekaligus kerugian perang. Nah, khusus untuk Utsmani, maka wilayah-wilayahnya itu dibagi oleh Inggris dan Prancis lewat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris, Picot ini adalah seorang komandan dari Prancis. Mereka bersepakat untuk berunding dan membagi wilayah-wilayah Utsmani. Dalam perjanjian ini, maka mereka membagi wilayah-wilayah, ada wilayah bagi Inggris, ada wilayah-wilayah bagi Prancis, dan mereka menggunakan ada satu wilayah bersama, wilayah khusus, yaitu adalah wilayah Palestina dan sekitarnya itu dikasih wilayah khusus. Tapi sebenarnya yang punya siapa? Yang punya adalah Inggris. Ketika kita sudah paham bahwa Inggris memiliki wilayah kaum muslim termasuk wilayah Palestina atau wilayah Baitul Maqdis, berikutnya kita sudah duga. Lord Rothschild langsung nulis surat permintaan kepada pemerintah Inggris, lalu direspon oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang pada saat itu dijabat oleh Lord Balfour. Jadi Arthur James Balfour. Maka Arthur James Balfour itu mengeluarkan satu deklarasi yang kita kenal dengan nama Deklarasi Balfour. Nah, jadi deklarasi Balfour ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917, yaitu adalah kata-kata kira-kira begini. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris. Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine. Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939, sampai dengan 1940 dan seterusnya, itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua,
di mana pemimpin dunia sekarang sudah berganti, awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika, maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-Bangsa daripada League of Nations menjadi United Nation, menjadi